Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Maulana dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan pembelajaran materi teks cerita fantasi, melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi unsur-unsur intrinsik cerita fantasi, dan kali ini kita melanjutkan untuk masuk ke materi unsur ekstrinsik cerita fantasi, struktur teks cerita fantasi, dan kebahasaan teks cerita fantasi. Langsung saja kita masuk ke slide pembelajaran. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai unsur-unsur cerita fantasi. Ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun dari dalam. Kalau unsur ekstrinsik atau dari kata X itu dari luar, yaitu unsur yang membangun dari luar. Nah, terdiri dari apa saja? Yang pertama bahasa, latar belakang pengarang, dan yang ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Yang pertama bahasa. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Unsur bahasa daerah dimungkinkan masuk ke karya sastra tersebut. Bahasa pengarang berkaitan erat dengan unsur ekstrinsik. Nah, saya jelaskan mengenai unsur ekstrinsik cerita fantasi. Kalau kalian menjadi seorang penulis atau pengarang teks cerita fantasi, biasanya kalian akan dipengaruhi oleh faktor luar dari cerita tersebut. Misalnya kamu berasal dari Sunda. Nah, di situ pasti kamu akan secara otomatis, atau mungkin kamu membuat sebuah imajinasi atau fantasi, kamu sisipi dengan bahasa Sunda. Nah, itulah yang dinamakan unsur ekstrinsik. Ada bahasa-bahasa Sunda yang kamu sisipi di dalam cerita fantasi tersebut. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh sekali. Atau mungkin yang lain, kamu berasal dari Jawa juga, tentunya kamu sisipi dengan bahasa-bahasa Jawa. Itu juga termasuk unsur ekstrinsik dalam bidang bahasa. Yang kedua, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis pengarang sebelumnya. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang. Kondisi psikologis itu kondisi kejiwaan dari pengarang atau penulis, dan aliran sastra yang dianut pengarang. Misalnya, kamu mempunyai latar belakang terhadap pengalamanmu atau sejarah hidupmu di masa lampau, atau mungkin kamu menggunakan kondisi psikologismu saat ini. Kamu sedang mungkin ingin meluapkan emosi kemarahan karena kamu punya masalah dengan temanmu atau mungkin apa. Lalu kamu tiba-tiba untuk meluapkan rasa emosimu, kamu tulis dalam bentuk cerita fantasi. Itu namanya unsur ekstrinsik. Jadi kamu dipengaruhi oleh latar belakang dari penulis atau pengarang. Jadi seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Cerita fantasi mengandung nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut menggambarkan norma, tradisi, aturan, dan kepercayaan yang dianut atau dilakukan oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai moral, sosial, budaya atau istiadat, dan religi. Jadi nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi cerita fantasi itu juga mengandung nilai. Contoh, nah ini ada 5 macam nilai-nilai dalam cerita fantasi. Nilai moral. Nilai moral adalah nilai kehidupan berkaitan dengan akhlak. Contoh nilai moral yaitu berbakti kepada orang tua, jujur, sabar, ikhlas. Misalnya kamu di sini sebagai penulis, kamu ingin memberikan sebuah pesan yang berkaitan dengan nilai moral. Pentingnya jujur dalam kehidupan. Misalnya kamu sisipi cerita itu dengan nilai moral, atau kamu membaca
sebuah teks kamu di sini sebagai penikmat sastra atau penikmat teks cerita fantasi, kamu menemukan sebuah adegan atau mungkin pesan yang ada kaitannya dengan nilai moral, ketidakjujuran, berarti itu mengandung nilai moral. Yang kedua, nilai sosial, nilai kehidupan yang terkait dengan norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai sosial berhubungan dengan orang lain. Contoh nilai sosial yaitu tenggang rasa, saling memberi, saling menghormati pendapat orang lain. Nah, ini mungkin kamu kalau posisimu sekarang menjadi seorang penulis, mungkin kamu bisa sisipin dengan nilai sosial yang berkaitan dengan itu tadi, tenggang rasa, saling memberi, atau saling menghormati pendapat orang lain, atau mungkin yang lain. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Contoh nilai budaya yaitu adat istiadat perkawinan, adat cara berpakaian, budaya kesenian, dan upacara adat. Kalau di sini kamu sebagai penulis, kamu bisa menggunakan nilai budaya karena mungkin di lingkunganmu atau tradisi yang ada di dalam masyarakat sekitarmu ada budaya atau tradisi yang berbeda dengan yang lain. Mungkin saja kalau kamu melihat di Kudus atau mungkin di desa Loram Wetan itu kan setiap kali ada pernikahan itu ada sepasang pengantin yang harus mengelilingi masjid yang ada di Loram. Nah, itu termasuk tradisi atau adat istiadat perkawinan. Jadi seperti itu, atau mungkin yang lain. Terus yang nomor 4, nilai religi. Nilai religi adalah nilai berkaitan dengan kehidupan beragama. Contohnya yaitu cara beribadah kepada Tuhan dan sistem kepercayaan. Nah, ini kalau kamu pernah membaca sebuah cerita yang di situ ada berkaitan dengan nilai religi atau yang menceritakan dalam kehidupan beragama, itu termasuk di teks tersebut mengandung nilai religi. Atau kamu posisimu sebagai penulis, kamu ingin menceritakan atau membuat cerita yang ada kaitannya dengan agama, berarti kamu sudah memberikan sebuah nilai religi dalam teks cerita tersebut. Yang kelima, nilai politik nilai politik adalah nilai yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Gejolak tersebut menjadi latar cerita. Latar peristiwa politik dijadikan salah satu dokumen sejarah bangsa. Biasanya ini jarang sekali ditemukan di teks cerita fantasi. Nilai politik itu jarang sekali karena memang nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pemerintahan atau mungkin nilai yang dijadikan sebuah dokumen sejarah bangsa itu mungkin hanya cerita-cerita pendek, cerpen. Biasanya di situ banyak sekali. Kalau cerita fantasi mungkin sedikit sekali. Lanjut, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama kita belajar struktur dulu. Di awal di teks deskripsi sudah saya jelaskan bahwa teks deskripsi itu mempunyai struktur. Teks cerita fantasi juga mempunyai struktur. Jadi setiap teks itu punya struktur. Struktur itu apa? Struktur itu adalah susunan. Ya. Jadi kalau ibaratnya bangunan itu ada susunannya. Rumah yang paling atas itu ada gentengnya, terus tembok dan pondasi. Nah, itu namanya susunan. Teks pun juga seperti itu. Kita masuk ke struktur teks cerita fantasi. Yang pertama adalah orientasi. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya orientation. Yang kedua komplikasi. Kalau di istilah bahasa Inggris complication. Yang ketiga resolusi atau resolution. Nah, ini penjelasan struktur teks cerita fantasi. Orientasi, ciri isinya berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Itu ciri-ciri dari isi orientasi. Yang kedua komplikasi.
ciri isinya berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Ya. Yang ketiga, resolusi. Ciri isinya berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Jadi setelah komplikasi yang mulai dari sebab akibat sampai muncul masalah hingga masalah itu muncak. Lalu setelah itu ceritanya menurun. Kalau dibuat diagram itu muncak terus turun. Yang turun itu namanya resolusi atau yang disebut dengan penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Contoh teks. Ini ada teks yang saya ambil di buku paket BSE yang sudah kalian pegang, yang sudah saya share dulu, yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Coba kita simak. Di sebelah kiri ini sudah ada struktur orientasi. Orientasi tadi adalah pengenalan latar atau tokoh. Pengenalan latar dan pengenalan tokoh. Coba kita cek. Minggu pagi yang cerah, saya ulangi, minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Pengenalan latar dan tokoh sudah jelas di sini. Kalau kamu mempelajari latar, kemarin di unsur intrinsik kemarin kalian sudah saya beritahu bahwa latar itu merupakan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Minggu pagi ini menunjukkan latar waktu. Minggu pagi. Ardi, Handi, dan Dani ini termasuk nama tokoh. Berada di Candi Trowulan itu termasuk latar tempat. Nah, mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Kalian amati di kalimat terakhir, di tengah keramaian. Artinya itu menunjukkan latar suasana. Ya, jadi di sini sudah lengkap ya, pengenalan latar dan pengenalan tokoh. Lanjut. Kalian di sebelah kiri lihat dulu komplikasi. Komplikasi itu tadi adalah mulai timbul masalah hingga masalah memuncak. Kita simak. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks Ardi dan Dani berusaha menolong Handi. Tapi saya ulangi, terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Nah, ini mulai timbul masalah hingga masalah memuncak. Timbul masalahnya adalah ada kata tolong di sini. Ya, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Nah, ini mulai muncul masalah, timbul masalah. Lanjut. Masih di struktur komplikasi. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siapa Bapak? Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada? Suara ketiganya seperti tercekat. Ya, benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna.
suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Ardi menjawab agak terbata-bata. Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah. Handi menyaut. Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Belum cukup, kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi memulai mengajukan ide. Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian. Kata-kata Ardi meluncur deras. Saya mendengar teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Nah, setelah itu komplikasinya sudah mulai memuncak karena memang ketika anak itu sudah mulai terancam, ya sudah terancam karena memang sudah semakin dekat itu Gajah Mada mendekati ketiga anak itu. Kita simak di bagian kanan, resolusi penyelesaian masalah. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Triwulan. Area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirik. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu seperti biasanya. Mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, di sini penyelesaian masalahnya ketika Dani menyelesaikan kalimat atau yang terakhir ketika Gajah Mada semakin dekat dengan ketiga anak itu, lalu terdengar dentuman keras, boom, terus akhirnya kembali. Nah, itu sudah mulai masuk ke penyelesaian masalah. Terus lanjut, pola pengembangan struktur cerita fantasi. Nah, struktur cerita fantasi itu ada variasi pola pengembangan. Kalau kamu membuat teks cerita fantasi, jadi nanti di akhir materi ini kamu disuruh untuk menulis teks cerita fantasi, membuat karangan teks cerita fantasi. Tidak boleh copy paste di internet. Jadi kamu harus benar-benar murni. Orientasi A, dikembangkan dari pengenalan latar. Perhatikan contoh berikut. Ayunan di rumah Nadia sering bergerak sendiri. Bahkan jika malam hari sering terdengar suara alunan piano. Padahal Nadia hanya anak satu-satunya di rumah itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, orientasi ini kalau dibuat pola pengembangannya apa? Dikembangkan dari pengenalan latar. Latar tadi apa? Latar itu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kalau kamu perhatikan contoh berikut, ayunan di rumah Nadia sering bergerak sendiri. Di sini rumah Nadia itu termasuk latar tempat. Bahkan jika malam hari, nah malam hari itu termasuk latar waktu. Sering terdengar suara alunan piano. Padahal Nadia hanya anak satu-satunya di rumah itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, jika malam hari sering terdengar suara alunan piano, nah itu termasuk latar suasana. Nah, suasananya bagaimana?
mungkin bisa dikatakan mencekam, ya kan, karena Nadia di rumah sendiri. Yang kedua, pola pengembangan yang kedua dari orientasi dikembangkan dari pengenalan tokoh. Perhatikan kutipan berikut. Keesokan harinya di sekolah, Nadia menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Ara, sahabatnya. Ara memiliki kemampuan melihat dunia lain seperti makhluk halus. Nah, kalau dikembangkan dari pengenalan tokoh, kamu fokusnya nama tokohnya. Nah, tokohnya siapa? Nadia. Keesokan harinya di sekolah, Nadia menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Ara, sahabatnya. Ara memiliki kemampuan melihat dunia lain seperti makhluk halus. Di kalimat terakhir inilah pengembangan pengenalan tokoh. Ara memiliki kemampuan melihat dunia lain seperti makhluk halus. Kalau di kalimat sebelumnya, Nadia menceritakan peristiwa yang dialaminya pada temannya. Siapa? Ara. Ara itu siapa? Ara itu temannya yang memiliki kemampuan melihat dunia lain seperti makhluk halus. Yang C, dikembangkan dari pengenalan konflik. Perhatikan kutipan berikut. Malah menunjukkan 11.45. Hahaha, suara tawa bocah kecil kembali terdengar. Suara siapa itu? Aku kan tidak punya adik, gumam Nadia. Nadia pun tidur di dalam selimut karena takut. Pengenalan konflik. Konflik ini adalah masalah. Konflik itu namanya masalah. Malah menunjukkan pukul 11.45. Suara tawa bocah kecil itu kembali terdengar. Suara siapa itu? Nah, itu konfliknya adalah suara. Ya, karena di situ Nadia tidur dengan mendengar suara. Suaranya siapa? Suaranya suara bocah kecil, padahal Nadia tidak mempunyai adik. Lanjut, pola pengembangan komplikasi. A, dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Perhatikan contoh berikut. Tiba-tiba makhluk hijau berukuran kecil mulai keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati Joshua. Jumlah mereka sangat banyak. Nah, dengan menghadirkan tokoh lain, tiba-tiba makhluk hijau berukuran kecil mulai keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati Joshua. Jumlah mereka sangat banyak. Nah, menghadirkan tokoh lain ini adalah makhluk hijau. Ditandai dengan kata tiba-tiba. Lanjut, dikembangkan dengan mengubah latar. Perhatikan contoh berikut. Joshua melihat cahaya di depan matanya. Kemudian ia berjalan ke arah cahaya agar ia tahu keberadaannya. Sumber cahaya di tempat gelap tersebut berasal dari tempat yang indah. Joshua mengagumi keindahan tempat tersebut. Ia menyusuri jalan yang dipenuhi rumput bersinar. Nah, ini mengubah latar. Latar apa di sini? Latar tempat. Lanjut, yang C, dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Perhatikan contoh berikut. Joshua duduk di bawah pohon apel tua dan bersandar. Tanpa disadari Joshua, pohon tersebut bersinar dan membuat Joshua masuk ke dalam pohon tersebut. Ia jatuh ke lubang sangat dalam. Semakin dalam lubang semakin gelap. Joshua berteriak ketakutan. Tanpa disadari, Joshua mendarat di tempat dengan alas sangat empuk. Nah, di sini melompat pada zaman yang berbeda dari masa lampau atau masa depan. Ya. Lanjut, pola pengembangan resolusi. Dikembangkan dengan lompatan waktu. Perhatikan contoh berikut. Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka 1, 2, 3. Wow, 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut, di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Jadi ini lompatan waktunya, dia terlempar di sini. Lanjut, dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Perhatikan contoh berikut. Tiba-tiba arwah anak kecil itu datang.
ia menampakkan wajah aslinya. Wajahnya dipenuhi dengan darah dan mulut yang robek. Arwah itu menunjuk lemari yang ada di dalam gudang. Buka lemari itu. Arwah pun membuka pintu lemari. Lalu arwah itu menghilang. Arwah pun pingsan. Jadi di sini di dalam contoh berikut ada sebab dan akibat. Ya. Lanjut, dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Perhatikan contoh berikut. Jody masih di gudang saat Joshua dan Kelly sedang sibuk bercerita. Ia masih penasaran dengan buku kuno yang terbuka pada bagian mantra yang pernah dibaca Kelly. Lalu tanpa sengaja ia membaca mantra tersebut. Tiba-tiba saja sebuah cahaya dari pohon apel tua tersebut muncul dan Jody hilang menuju ke dunia Nok Smuggle. Nah ini cerita di luar. Lanjut, kebahasaan dalam cerita fantasi. Nah ini tadi struktur, sekarang kebahasaannya. Kebahasaan dalam cerita fantasi itu meliputi 5. Ada 5 kebahasaan. Yang pertama penggunaan kata ganti. Yang kedua kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Panca indera itu apa? Ya indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, dan lain sebagainya. Yang ketiga pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima penggunaan kata atau ungkapan kejutan. Yang pertama penggunaan kata ganti. Ini dulu sudah pernah saya jelaskan ketika pembahasan soal. Kata ganti dan nama orang digunakan sebagai sudut pandang penceritaan. Contoh kata ganti yaitu aku, kamu, dia, Diva, dan Joshua. Nah, ini ada sedikit referensi. Ada kata ganti orang yang tunggal, yang ini jamak. Kalau tunggal itu 1 orang, kalau jamak itu berarti lebih dari 1 orang. Orang pertama tunggal berarti ada saya, aku, daku. Kalau orang pertama jamak berarti kita, kami. Kita, kami itu lebih dari 1 orang. Kata ganti orang kedua tunggal itu ada kamu. Kamu itu kan menunjuk 1 orang. Anda itu menunjuk 1 orang. Kau itu menunjuk 1 orang. Kalau kata ganti orang kedua jamak berarti ada kata kalian. Kalian itu lebih dari 1 orang. Kamu sekalian itu lebih dari 1 orang. Kata ganti orang ketiga tunggal ada kata ia, dia, dan beliau. Kata ganti orang ketiga jamak ada mereka. Nah sekarang penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Ini kebahasaan yang kedua. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1, latar tempat. Ruang tengah di rumahku sangat berantakan. Semua mainan adik ada di lantai dan kursi ruang tengah. Nah, di sini menunjukkan latar tempat. Latar tempatnya di mana? Di ruang tengah rumahku. Latar suasana. Setetes air pun jatuh dari wajah Ratu Pelangi. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Jadi suasananya apa? Suasananya adalah sunyi dan sedih. Jadi itu. Yang ketiga latar waktu. Latar waktu pukul 11:10 sinar matahari enggan menyinari daerahku. Awan hitam tampak menggumpal di atas langit. Waktu jam pukul 11:10 itu menunjukkan siang hari. Karena pada saat siang hari ini awan hitam tampak menggumpal di atas langit. Awan hitam ini menunjukkan mendung. Lanjut, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Pilihan kata kias dan khusus sering digunakan dalam cerita fantasi. Perhatikan contoh berikut. Gadis itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mencium segala aroma di sekelilingnya. Dulu sudah pernah saya jelaskan bahwa makna kata kias itu makna yang bukan sebenarnya, ya. Dan khusus, makna kata kias dan khusus sering digunakan dalam cerita fantasi. Makna kiasnya yang mana? Gadis itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang ini. Dengan hidungnya yang menjulang itu makna kias.
Ia mencium segala aroma di sekelilingnya. Lanjut. Kebahasaan yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain, perubahan latar, dan perubahan kejadian. Kata sambung urutan waktu misalnya ditandai dengan kata setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sesudah. Jadi kalau ada kalimat yang ada kata-kata ini, setelah itu sampai sesudah, berarti itu masuk ke kata sambung penanda urutan waktu. Contoh, setelah halaman 3 pada buku itu dibuka, kami berada di negeri dongeng. Kata sambungnya mana? Setelah. 2 bulan kemudian Joshua sampai di ruang bawah tanah. Kata sambungnya mana? 2 bulan kemudian. Akhirnya Diva dan teman-temannya bisa kembali di taman kota. Kata sambungnya adalah akhirnya. Gitu ya. Lanjut, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi menggerakkan cerita atau memulai masalah. Perhatikan contoh berikut. Tiba-tiba sekumpulan penjaga rumah penyihir menyerang kami. Nah, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan itu menggerakkan cerita, memulai masalah. Biasanya ditandai dengan kata tiba-tiba. Nah, terus ada lagi, tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka. Di sini juga menggunakan ungkapan keterkejutan, ditandai dengan kata tanpa diduga. Lanjut, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Perhatikan contoh berikut. Harimau itu mengejar kita, teriak Loli kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Loli, aku segera berlari. Nah, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Kalimat langsung itu biasanya seperti kalimat kalau kamu bercakap-cakap dengan kawanmu. Kalau ditulis biasanya ditandai dengan tanda petik di sini, ya. Ini. Nah, itu namanya kalimat langsung atau penggunaan dialog. Nah, itu mengenai tadi ya, materi unsur ekstrinsik, struktur, dan kebahasaan dari teks cerita fantasi. Apabila kalian belum jelas, maka bisa kalian tanyakan melalui langsung dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Mungkin kalian bisa video call langsung dengan Pak Dimas, atau mungkin media sosial yang lain. Gitu ya. Jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.